Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Nenek Siti berdiri gemetar di depan pintu bank megah itu. Tas plastik lusuhnya digenggam erat. Tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah pandangan semua orang tentang dirinya. Seorang nenek tua berpakaian sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar. Pagi itu hujan gerimis membasahi jalanan kota, membuat suasana semakin syahdu. Ketika Nenek Siti melangkah perlahan memasuki bank yang ramai, langkahnya tertatih karena usia yang sudah menginjak 80 tahun. Rambutnya yang memutih tertutup, kerudung lusuh yang sudah berulang kali ditamban, bajunya yang sederhana membuat beberapa nasabah lain meliriknya dengan pandangan aneh, seolah bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang nenek miskin di bank mewah ini. Nenek Siti tidak menghiraukan pandangan itu, matanya yang sudah rabun mencari-cari nomor antrian, tangannya yang keriput meraih kertas kecil dari mesin antrian, nomor 123, masih lama sekali gilirannya. Dia duduk di kursi tunggu, paling pojok. Tidak berani duduk di sofa empuk yang tersedia di ruang tunggu VIP. Meski kakinya sudah sangat pegal setelah berjalan dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota, naik angkot 3 kali berganti-ganti hanya untuk sampai ke ban. Ini, di sebelahnya duduk seorang ibu muda dengan tas bermerek mahal, yang segera bergeser menjauh begitu Nenek Siti duduk, seolah takut terkena penyakit miskin. Nenek Siti hanya tersenyum pahit, sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Hidupnya memang semakin sulit, anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing di luar kota, jarang sekali menengoknya. Waktu terus berlalu, satu persatu nasabah dilayani, Nenek Siti sabar menunggu sambil sesekali memijat kakinya yang pegal. Perutnya sudah mulai keroncongan karena belum sarapan, tapi dia bertahan. Hari ini dia harus mengambil uang untuk membayar biaya operasi cucunya yang sakit keras. Akhirnya nomor antrian Nenek Siti dipanggil. Dengan langkah pelan, dia menghampiri counter teller. Seorang pegawai muda bernama Rina menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Ada yang bisa saya bantu, Nek?" tanya Rina dengan nada malas, bahkan tidak repot-repot untuk tersenyum seperti yang dia lakukan pada nasabah-nasabah berpakaian rapi sebelumnya. Nenek Siti mengeluarkan buku tabungan tuanya yang sudah lusuh dari tas plastik. "Saya mau ambil uang, Nak," katanya dengan suara bergetar. Rina mengambil buku tabungan itu dengan ujung jarinya saja, seolah jijik menyentuhnya, lalu membukanya. Dengan wajah bosan, "Mau ambil berapa, Nek?" 50.000. 100.000. Tanyanya dengan nada meremehkan, yakin bahwa nenek tua ini paling banyak hanya punya sedikit uang. Nenek Siti menggeleng pelan. "Saya mau ambil 500 juta, Nak." Rina langsung terbelalak, lalu tertawa mengejek. "Nenek bercanda ya?" Mana mungkin. Dia berhenti bicara ketika melihat saldo di buku tabungan itu. Matanya melebar tidak percaya. Di sana tertera saldo lebih dari 10 miliar rupiah. Ini buku tabungan nenek?" tanyanya tergagap. Nenek Siti mengangguk sabar. "Iya, Nak, saya mau ambil 500 juta untuk biaya operasi cucu saya." Rina masih tidak percaya. Dia memanggil atasannya, Pak Budi, yang datang dengan wajah kesal karena diganggu dari ruangannya. "Ada apa sih, Rina? Cepatlah, jangan buat nasabah lain menunggu," tegurnya sambil melirik Nenek Siti dengan pandangan tidak suka. Rina menunjukkan buku tabungan itu pada Pak Budi yang langsung berubah pucat. Melihat saldonya, "Nenek, mohon maaf, tapi untuk pengambilan sebesar ini, kami perlu verifikasi dulu," kata Pak Budi dengan nada yang tiba-tiba berubah sopan. Nenek Siti mengerutkan dahi. "Verifikasi apa, Nak? Ini kan uang saya sendiri." Pak Budi mulai berkeringat. "Dingin, begini, Nek, prosedurnya memang seperti ini untuk jumlah besar. Kami harus memastikan ini benar-benar uang nenek, bukan hasil kejahatan atau apa." Nenek Siti tersinggung mendengar kata-kata itu. "Jadi Bapak pikir saya pencuri karena saya berpakaian seperti ini?" Suaranya bergetar menahan emosi. Nasabah-nasabah lain mulai memperhatikan. Beberapa berbisik-bisik penasaran. Pak Budi semakin panik.
Bukan begitu, Nek. Ini prosedur standar saja. Tapi sikapnya jelas menunjukkan dia meragukan nenek tua berpakaian lusuh ini bisa memiliki uang sebanyak itu. Kalau begitu, saya mau bicara dengan pimpinan bank ini, kata Nenek Siti tegas. Pak Budi terlihat lega, mungkin berpikir atasannya bisa menangani situasi ini lebih baik, atau mungkin memang ada yang tidak beres dengan nenek tua ini. Dia segera menghubungi Pak Direktur, sementara Nenek Siti disuruh menunggu di ruang tunggu khusus, bukan di kursi keras tempat dia duduk tadi. Tapi tetap saja perlakuan mereka masih terasa meremehkan. 15 menit kemudian, seorang pria paruh-baya berjas mahal masuk ke ruangan. Pak Thomas, direktur cabang bank tersebut. Dia menatap Nenek Siti dengan pandangan menilai, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selamat pagi, Nenek Siti ya. Saya dengar Nenek ingin mengambil uang dalam jumlah besar. Tanyanya dengan nada bisnis. Nenek Siti menjelaskan lagi keperluannya. Tapi Pak Thomas tampak skeptis. Nenek, mohon maaf, tapi kami harus melakukan pengecekan menyeluruh untuk jumlah sebesar ini. Bisa Nenek jelaskan dari mana asal uang ini? Nenek Siti menghela napas panjang. Ini warisan dari almarhum suami saya, Pak. Dia dulu pengusaha tekstil. Pabriknya ada di Bandung. Setelah dia meninggal, saya jual semua asetnya dan simpan uangnya di bank ini karena percaya bank ini aman. Pak Thomas masih terlihat ragu. Ada dokumen pendukungnya, Nek. Akta jual beli, surat warisan. Nenek Siti menggeleng. Semua dokumen ada di rumah, Pak. Saya tidak pikir perlu bawa semua itu hanya untuk ambil uang sendiri. Selama ini, kalau ambil jumlah kecil tidak pernah ditanya macam-macam, ya. Tapi ini jumlah yang sangat besar, Nek. Kami harus berhati-hati. Pak Thomas masih bersikeras. Nenek Siti mulai kehilangan kesabaran. Jadi kalau saya pakai baju bagus, naik mobil mewah, Bapak tidak akan tanya-tanya begini? Pak Thomas terdiam, tertohok oleh pertanyaan itu. Memang, benar, dia tidak akan serepot ini kalau yang datang adalah nasabah berpenampilan mewah. Bukan begitu maksud saya, Nek. Lalu apa? Nenek Siti memotong. Saya sudah jadi nasabah bank ini selama 20 tahun, Pak. Tidak pernah sekalipun ada masalah. Uang ini saya simpan di sini karena percaya. Tapi ternyata bank ini tidak percaya pada saya hanya karena penampilan saya. Suasana menjadi tegang. Pak Thomas terlihat tidak nyaman. Baiklah, Nek, kami akan proses. Tapi butuh waktu untuk menyiapkan uang tunai sebanyak itu. Mungkin besok baru bisa, tidak bisa besok. Nenek Siti hampir berteriak, cucu saya harus operasi hari ini. Kalau ditunda, nyawanya bisa melayang. Air mata mulai mengalir di pipi keriputnya. Pak Thomas dan stafnya saling pandang, masih terlihat ragu. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang pria tua berjas rapi masuk dengan langkah mantap. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanyanya dengan suara berwibawa. Semua staf langsung berdiri, termasuk Pak Thomas, Pak Hakim. Maaf Pak, kami sedang menangani nasabah yang ingin mengambil uang dalam jumlah besar. Jelas Pak Thomas gugup. Pak Hakim, pemilik bank tersebut, menatap Nenek Siti dengan seksama. Tiba-tiba matanya melebar. Siti? Siti Rahayu. Nenek Siti mengangkat wajah, menatap pria tua itu dengan bingung. Saya Hakim, dulu karyawan di pabrik tekstil suami ibu Pak Sutomo kan? Kata Pak Hakim dengan nada hormat. Nenek Siti mengangguk pelan. Pak Hakim yang dulu di bagian produksi. Pak Hakim tersenyum lebar. Benar Bu. Saya tidak sangka bertemu ibu di sini. Bagaimana kabar ibu? Semua staf termasuk Pak Thomas syok melihat bos besar mereka begitu hormat pada nenek tua berpakaian lusuh ini. Ada apa ini, Bu? Kenapa ibu terlihat sedih? Tanya Pak Hakim khawatir. Nenek Siti menceritakan masalahnya. Dan wajah Pak Hakim langsung mengeras menatap anak buahnya. Kalian berani mempersulit Bu Siti. Tahu tidak, suaminya dulu yang memberi saya modal pertama untuk berbisnis. Kalau bukan karena kebaikan Pak Sutomo, tidak akan ada bank ini. Bentaknya marah. Semua staf menunduk ketakutan. Bu Siti ini adalah nasabah prioritas kita. Bagaimana bisa kalian perlakukan beliau seperti ini hanya karena penampilan? Pak Hakim benar-benar murka. Maaf Pak. Pak Thomas tergagap. Maaf tidak cukup. Reina, Budi, Thomas, kalian semua saya skors. Keluar dari ruangan ini sekarang. Perintah Pak Hakim tegas. Mereka keluar dengan wajah pucat.
sadar karir mereka mungkin sudah tamat. Pak Hakim lalu menoleh pada Nenek Siti dengan wajah lembut. Maafkan, anak buah saya. Bu, mari saya personali yang urus pengambilan uangnya. Berapa yang ibu butuhkan? 500 juta saja, Pak Hakim, untuk operasi cucu saya. Jawab Nenek Siti. Hanya segitu? Ibu yakin cukup? Bagaimana kalau saya tambahkan? Anggap saja sebagai ungkapan terima kasih saya pada almarhum Pak Sutomo. Tawar Pak Hakim tulus. Nenek Siti menggeleng. Tidak usah, Pak. Saya ambil sesuai kebutuhan saya. Pak Hakim mengangguk menghormati keputusan itu, lalu memerintahkan staf lain untuk segera menyiapkan uangnya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, uang sudah siap. Dalam tas khusus Bu, biar saya antar ke rumah sakit. Tidak aman bawa uang sebanyak ini sendirian, tawar Pak Hakim. Nenek Siti awalnya menolak, tapi Pak Hakim bersikeras. Akhirnya mereka berangkat dengan mobil pribadi Pak Hakim. Di perjalanan, Pak Hakim bercerita bagaimana almarhum Pak Sutomo dulu membantunya. Saya dulu hanya buruh pabrik biasa, Bu. Tapi Pak Sutomo lihat potensi saya, beliau beri saya pinjaman tanpa bunga untuk mulai usaha. Dari situ saya bisa seperti sekarang. Beliau bahkan tidak pernah menagih hutang itu. Katanya anggap saja investasi untuk masa depan saya. Cerita Pak Hakim dengan mata berkaca-kaca. Nenek Siti tersenyum mendengarnya. Memang begitulah suami saya. Dia selalu bilang, harta yang kita miliki adalah titipan Tuhan untuk membantu sesama. Sampai di rumah sakit, Pak Hakim ikut masuk memastikan semua beres. Dia bahkan bicara langsung dengan dokter untuk memastikan cucu Nenek Siti dapat penanganan terbaik. Semua biaya tambahan saya yang tanggung. Bu, anggap ini cara saya membalas budi pada almarhum, kata Pak Hakim. Setelah semua urusan selesai dan operasi cucu Nenek Siti dijadwalkan, Pak Hakim mengajak Nenek Siti ke kantin rumah sakit untuk makan siang. Bu, saya mau minta maaf sekali lagi atas perlakuan staf saya tadi. Ini benar-benar memalukan, kata Pak Hakim. Nenek Siti menggeleng bijak. Sudahlah Pak, saya sudah terbiasa. Orang memang sering menilai dari penampilan. Saya sengaja berpakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Terlalu banyak saudara yang berubah sejak tahu saya punya uang warisan suami. Pak Hakim mengangguk memahami. Tapi tetap saja Budi, bank saya seharusnya semua nasabah diperlakukan sama, tidak peduli penampilan mereka. Yang penting masalahnya sudah selesai, Pak. Cucu saya bisa operasi, itu yang terpenting, kata Nenek Siti bijaksana. Pak Hakim terharu melihat kebesaran hati nenek tua ini. Bu, mulai sekarang ibu adalah nasabah VIP di bank saya. Ibu akan dapat kartu khusus, tidak perlu antri lagi kalau ke bank, dan akan ada staf khusus yang melayani ibu. Nenek Siti tersenyum. Terima kasih Pak, tapi saya tidak perlu perlakuan khusus, cukup perlakukan semua nasabah dengan baik dan adil. Itu saja. Kata-kata itu menohok Pak Hakim. Benar, yang dibutuhkan bukan perlakuan khusus untuk orang tertentu, tapi perlakuan adil untuk semua. Ibu benar. Saya akan pastikan hal ini jadi pelajaran untuk semua staf saya. Janji Pak Hakim. Keesokan harinya, Pak Hakim mengumpulkan seluruh karyawan bank untuk meeting penting. Dia menceritakan kejadian kemarin tanpa menyebut nama Nenek Siti. Tapi pesannya jelas, jangan pernah menilai nasabah dari penampilan. Mulai hari ini, siapapun yang ketahuan memperlakukan nasabah berbeda karena penampilan mereka, akan langsung saya pecat, tegas Pak Hakim. Semua karyawan mengangguk tegang. Reina, Budi, dan Pak Thomas yang sudah diskor akhirnya dipanggil kembali setelah seminggu. Pak Hakim memberi mereka kesempatan kedua dengan syarat mereka harus minta maaf langsung pada Nenek Siti. Mereka bertiga datang ke rumah Nenek Siti dengan membawa buah-buahan dan kue. Nenek Siti menerima mereka dengan ramah, bahkan membuatkan teh. Maafkan kami, Nek, kami benar-benar menyesal, kata Rina dengan mata berkaca-kaca. Kami sudah belajar dari kesalahan ini, tidak akan menilai orang dari penampilan lagi, tambah Pak Budi. Nenek Siti tersenyum bijak. Sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kalian sudah belajar. Ingat, setiap orang punya cerita masing-masing. Jangan pernah meremehkan siapapun. Mereka bertiga mengangguk terharu. Pak Thomas bahkan berkata, Nenek sudah seperti guru hidup bagi kami. Terima kasih sudah memberi kami pelajaran berharga ini. Sejak kejadian itu, bank tempat Nenek Siti menabung menjadi terkenal sebagai bank yang paling ramah dan adil dalam melayani nasabah. Tidak peduli nasabahnya berpakaian mewah atau sederhana, semua dilayani dengan senyum dan hormat yang sama. Nenek Siti sendiri tetap hidup sederhana. Dia tetap naik angkot, kalau pergi ke bank,
tetap berpakaian seperti biasa. Bedanya, sekarang setiap kali dia datang, semua staf menyambutnya dengan hormat tulus, bukan karena tahu dia punya uang banyak, tapi karena mereka belajar menghargai setiap manusia. Cucu Nenek Siti berhasil menjalani operasi dengan sukses. Setelah sembuh, dia sering menemani neneknya ke bank. Suatu hari dia bertanya, "Dad, kenapa nenek tidak pakai baju bagus saja? Kan nenek punya uang." Nenek Siti mengelus kepala cucunya, "Baju bagus tidak membuat orang jadi baik, Cu. Yang penting itu hatinya. Nenek pakai baju seperti ini, supaya bisa tahu mana orang yang tulus dan mana yang tidak." Sang cucu mengangguk mengerti. "Lagi pula," lanjut Nenek Siti, "uang itu hanya titipan, yang kita bawa mati itu amal kebaikan kita, bukan harta kita." Berita tentang Nenek Siti akhirnya tersebar di media sosial setelah salah satu nasabah yang menyaksikan kejadian itu membagikan ceritanya. Banyak yang terinspirasi, banyak juga yang introspeksi diri. Pak Hakim bahkan membuat program khusus di banknya. Setiap karyawan baru harus mendengar cerita tentang Nenek Siti sebagai bagian dari training mereka. Ini untuk memastikan tidak ada lagi karyawan yang mendiskriminasi nasabah berdasarkan penampilan. Nenek Siti tidak tahu ceritanya sudah tersebar luas. Dia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu tetangga yang kesusahan, menyumbang ke panti asuhan, dan sesekali mengunjungi makam suaminya. Di makam suaminya, dia selalu bercerita tentang hari-harinya. "Pak, uang yang Bapak tinggalkan sudah saya gunakan untuk membantu banyak orang. Tadi ada tetangga yang anaknya mau masuk kuliah, tapi tidak punya biaya. Saya bantu. Kemarin ada panti asuhan yang atapnya bocor. Saya bantu perbaiki. Bapak pasti senang ya di sana?" Bisiknya lembut. Sambil menabur bunga di atas makam, angin bertiup lembut, seolah menjawab pertanyaannya. Nenek Siti tersenyum, merasa suaminya memang senang melihat harta mereka digunakan untuk kebaikan. Rina, pegawai bank yang dulu meremehkannya, sekarang menjadi salah satu pegawai teladan. Dia selalu ingat pelajaran dari Nenek Siti. Suatu hari, datang seorang pria tua berpakaian lusuh ingin membuka rekening. Rekan-rekan Rina terlihat enggan melayani, tapi Rina langsung menghampiri dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Sapanya hangat. Pria tua itu terlihat terkejut dengan sambutan ramah Rina. Ternyata dia adalah pensiunan guru yang ingin menyimpan uang pensiunnya. Tidak banyak memang, tapi Rina melayaninya dengan sepenuh hati. "Terima kasih, Nak. Jarang ada pegawai bank yang ramah pada orang tua seperti saya," kata pria itu terharu. Rina tersenyum. "Ini tugas saya, Pak. Lagi pula, saya pernah belajar dari seseorang bahwa kita tidak boleh menilai orang dari penampilan." Pria tua itu mengangguk bijak. "Betul sekali, Nak. Orang yang mengajarimu itu pasti orang yang sangat bijaksana." Rina mengangguk, dalam hati mengingat Nenek Siti. Ya, Nenek Siti memang guru kehidupan yang luar biasa. Pak Budi dan Pak Thomas juga berubah total. Mereka tidak lagi memandang nasabah dari pakaian atau penampilan, tapi dari kebutuhan mereka. Bank menjadi lebih humanis, lebih hangat. Suatu hari, Nenek Siti datang lagi ke bank. Kali ini, untuk menyumbangkan sebagian uangnya untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil. Pak Hakim personali menangani transaksi ini. "Ibu yakin mau menyumbang sebanyak ini?" tanya Pak Hakim. Nenek Siti mengangguk mantap. "Anak-anak itu butuh sekolah yang layak, Pak. Uang saya tidak akan habis dimakan, tapi bisa habis kalau tidak digunakan untuk kebaikan." Pak Hakim terharu. Dia ingat dulu Pak Sutomo juga sering berkata seperti itu. Memang benar pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nenek Siti memang meneruskan spirit kebaikan suaminya. Pembangunan sekolah itu berjalan lancar. Nenek Siti bahkan datang ke peresmian, disambut meriah oleh anak-anak desa. Mereka tidak tahu Nenek Siti adalah donatur utama. Yang mereka tahu dia adalah nenek baik hati yang sering bercerita dan membawa makanan. Di usia senjanya, Nenek Siti merasa hidupnya lengkap. Uang warisan suaminya tidak membuatnya sombong atau berubah, malah menjadi sarana untuk membantu lebih banyak orang. Dia tetap hidup sederhana, tetap rendah hati. Kisah Nenek Siti akhirnya menjadi legenda di kota itu. Orang tua menceritakannya pada anak-anak mereka sebagai pelajaran untuk tidak menilai orang dari penampilan. Bank tempat Nenek Siti menabung bahkan membuat plakat khusus tentang nilai-nilai kesetaraan dalam pelayanan. Beberapa tahun kemudian, Nenek Siti meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Pemakamannya dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Ada anak yatim yang dia bantu,
Ada tetangga yang dia tolong, ada guru dan murid dari sekolah yang dia bangun. Semuanya datang untuk memberi penghormatan terakhir. Pak Hakim memberikan pidato mengharukan. Bu Siti mengajarkan kita semua pelajaran berharga, bahwa nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang dia lakukan. Bukan dari seberapa banyak yang dia miliki, tapi dari seberapa banyak yang dia beri. Rina menangis terisak-isak. Dia ingat betapa jahatnya dia dulu pada Nenek Siti. Tapi Nenek Siti memaafkannya dan malah mengajarinya menjadi manusia yang lebih baik. Warisan Nenek Siti ternyata tidak hanya berupa uang. Warisan terbesarnya adalah pelajaran hidup yang dia tinggalkan. Bank tempat dia menabung mendirikan program beasiswa atas namanya untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah yang dia bangun menjadi sekolah percontohan. Tapi yang paling penting, orang-orang yang pernah bertemu dengannya membawa pelajaran itu dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk tidak menilai dari penampilan, belajar untuk berbagi, belajar untuk tetap rendah hati meski punya segalanya. Cucu Nenek Siti yang dulu sakit kini tumbuh menjadi dokter. Dia mendirikan klinik gratis untuk melanjutkan legasi neneknya dalam membantu sesama. Setiap kali ada pasien miskin yang datang, dia ingat pesan neneknya, perlakukan semua orang dengan hormat yang sama. Kisah Nenek Siti membuktikan bahwa kebaikan itu menular. Satu tindakan kebaikan bisa mengubah banyak orang. Satu pelajaran hidup bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Dan yang paling penting, jangan pernah menilai buku dari sampulnya, karena kita tidak pernah tahu harta karun apa yang tersimpan di dalamnya. Hingga kini, di bank itu masih terpampang foto Nenek Siti dengan potnya yang terkenal. Harta yang paling berharga adalah hati yang bersih dan tangan yang suka memberi. Setiap karyawan baru selalu diceritakan tentang kisahnya, agar mereka tidak pernah lupa bahwa setiap nasabah, tidak peduli penampilannya, layak mendapat pelayanan dan hormat yang sama. Dan begitulah kisah Nenek Siti berakhir. Tapi pelajarannya terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang tidak menilai dari penampilan, tapi dari kebaikan hati.